Nah, ya ini kita akan, ini kemarin kalau nggak salah ini ya kita ya. Ini kan sudah saya bagikan linknya. Ini betul ini ya? Keliru. Itu hari Rabu ya? Iya ya, keliru mungkin ya. Keliru ini, betul nih. Yang kemarin terakhir. Benar ya? Ya, siap. Iya, saya lupa soalnya. Karena beda. Kalau hari Senin itu beda dengan hari Rabu. Apa datanya saya buat beda. Ya wes, ini saya lanjutkan. Kemarin kita telah bahas masalah ini. Ya, min atau nilai rata-rata. Yaitu kemarin kita kalikan ya, frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya ya, ditambah frekuensi kalikan nilai tengahnya tambah dan seterusnya ya sampai ini kita dapatkan ini kemarin. Nah, ini ada rumusnya ini ya kan. Dibagi dengan sampelnya 30 ini. Sampelnya 30 E119. Ini 119. Nah, sekarang kita akan gunakan data ini kembali ya mahasiswa satu untuk menghitung median. Nah, ya. Median kan belum yang data kelompok kan belum. Coba saya cari. Nah, ini saya lupa ya. Saya lupa nggak nyediakan ini. Bentar. Saya coba ambil dari ini aja, dari kelas sebelah ya. Saya ambil dari kelas sebelah coba. Mediannya. Kelas sebelah berarti yang ini tanggal ini ya, 9 ini ya. Ah, mediannya. Oh, ini standar ya, standar. Mediannya. Saya cari ke mediannya. Kelas sebelah. Ah, ini. Oh, ini modus ini, modus. Mediannya, rumusnya. Ya, ini dia mediannya. Saya ambil aja ya. Saya ambil, kemudian saya ke kelas antum tadi yang 10. Nah, ini saya taruh sini rumusnya. Median. Nah, dapat ya. Ini median. Median nilai tengah untuk data kelompok ya. Kalau untuk data tunggal tinggal kita urutkan ya dari data terendah sampai data tertinggi diurutkan mana yang pas di tengah, persis di tengah itu median. Kalau data tunggal. Sedangkan ini kita menghitung data kelompok. Nah, ini ya. Ini ada L, nanti L itu adalah tepi bawah ya. Tepi bawah, kemudian N itu sampelnya, di sini sampelnya 30, kemudian frekuensi kumulatif. Nah, nanti akan saya bahas berkaitan dengan ini, F ini. Ada F, ada FK. Kalau di buku Ane Sudiono, ini namanya FI ya, FI, frekuensi ditemukannya kelas median. Gimana ditemukan kelas median? Nanti kita cari ya, di pas tengah-tengahnya. Ini P adalah panjang kelas interval, ini P ya. Jadi antara 55 sampai 59 ada berapa angka? 55, 56, 57, 58, 59. Berarti ada 7 angka ya, 7 angka. Sudah. Coba kita sekarang coba cari tengahnya ya. Berarti kalau datanya 30, maka mediannya itu letaknya ya, coba kita tulis ya. Letak mediannya adalah di ini 30 dibagi 2 ya. 30 dibagi 2 karena tengah-tengahnya berapa? 15 ya. Ya, sini ya. Paham ya? Letak mediannya adalah 15. Nanti semoga nanti dipahami. Kenapa kok 15? Karena datanya 30, N-nya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, coba sekarang dilihat. Hitung di sini, frekuensi di sini. Ini 1, ya, data paling tepi. Kemudian agak tengah, 5. 1 tambah 5, 6. 6 belum sampai tengah. Ya, 6 tambah 3, 9. Belum sampai tengah. 3 tambah 5, kok 6 tambah 3, nanti 9. 9 tambah 5, 14. Belum sampai tengah, karena tengahnya diminta adalah yang data ke-15. Berarti di sini. Sini ya, coba hitung lagi. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah
5, 14. 14 tambah 6, 20. Disinilah letaknya mediannya. Saya tunjuk warna ya. Di sini letak mediannya. Ya. Dari bawah, hitung dari bawah. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 2, 10. 10 belum tengah. 10 tambah 6, 16. Nah, berarti di sini dia letak mediannya. Ah, di sini namanya F1. Ya, F1 atau F. Ya. F atau F1 ini 6. Ya, jadi di sini kalau kita tulis F sama dengan 6. F sama dengan 6. Ini ya. Ini frekuensinya 6 ketemu ya. Kok cilik kan kira-kira. Ini kan ini ya 6. Coba tak besarkan nih biar temannya nggak kesulitan melihatnya. Oke. Ya. Kemudian namanya frekuensi kumulatif. Nah, ini sebelum 6-nya ada angka, ya ada frekuensi sebelum itu kita jumlahkan semua. Ya, namanya kumulatif itu dijumlah. Seperti ketika antum punya indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif. Kalau indeks prestasi semester ya nilai IP waktu semester itu. Tapi kalau indeks prestasi kumulatif dijumlah mulai dari semester pertama, ya pertama berapa, kedua berapa gitu. Jadi namanya indeks prestasi kumulatif dijumlah mulai awal, itu ya mahasiswa ya. Oke, saya lanjutkan. Berarti FK. Sekarang kita bahas FK, frekuensi kumulatif. FK-nya berarti sama dengan berapa? Coba dihitung. Ya, 1 tambah 5, 6 tambah 3, 9 tambah 5, 14. Ya, 14. Ini frekuensi kumulatifnya. 14. Gini ya. Loh, kok ini sebenarnya? Kok beda ini ya? Kok beda ini? Ya ini coba bedakan. Oh, wes, biar sama wes sama ya. Sudah, ini ketemu. F-nya ketemu, FK-nya ketemu, P. P tadi adalah ini antara 55 sampai 59. Ada 7 data ya, panjang kelas interval. Kalau di buku lain ada yang bilang I ya, I interval. Ada yang kalau di sini pakai P, panjang kelas interval ya. Di buku anak studianya pakai I. Ya, ini kita tulis P aja nggak apa-apa ya. P sama dengan tadi panjang kelas intervalnya adalah angka dalam kelas ini yaitu adalah antara 55 sampai 59. Ada 7 angka. Ini anak-anaknya, mahasiswa ya. Nah, apalagi ini L-nya. L adalah ini, 5 angka. tepi bawah. Halo, kenapa? B-nya 5. P-nya 5. 5. 5, 5, 5, 6, 5, 7, 8, 8. Iya, apa? 5 ternyata. Bentar, ini ada masalah dengan ini apa? Speakernya patah kali. Oh, saya patah salah. Beneran. Bentar ya. Ya, apa? 5, 5. Jasa lahir. Jasa lahir diberitahu ya. 5. Nah, lanjut. Sekarang ini. B-nya 5 sudah. Sekarang ini tadi. L-nya tepi bawah. Tepi bawah tadi kemarin batas bawah kurangi batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya pakai ini berarti. Pakai ini ya, pakai yang ditemukannya ini. Berarti 75. 75 dikurangi setengah ya. L-nya sama dengan ya 75 dikurangi dengan 0,5. Berapa berarti? 74,5 ya. Ini L-nya. Nah, tak kasih kotak aja biar bagus. Hmm. Ya, lanjut ya. Enggak belum ini. Hmm, pinggir.
Nah, wes. Tinggal dimasukkan mediannya. Berarti mediannya di sini, ya, mediannya sama dengan, ya, ya, ini ya, sama dengan sini. Nah, kita udah mau masukkan rumus ini sama dengan, nah, nanti ini dikurung ya. L-nya tulis dulu, L-nya tulis dulu. L-nya tadi di sini adalah 74,5 sen. 74,5 ya. Tulis ya, 74,5 ditambah ya, plus. Ya, ini dikurung, ini dikalikan dengan P. Ini dikurung, dikalikan dengan P, nanti dibagi dengan F, garis miring F. Jadi kita kurung dulu. Kita kurung dulu. Nah, ini N-nya tadi 30, lupa nggak ditulis ya. N-nya 30, 30 bagi 2 berapa tadi? 15. Kemudian kita kurangi dengan frekuensi kumulatifnya tadi, FK-nya adalah 14 ya. 14 di sini, kurang 14, kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan P ya, bintang ya, kali itu bintang, sip 8, bintang, kalikan dengan P-nya 5. P-nya 5, kita kalikan 5, ini. Baru kemudian kita garing, garis miring atau dibagi. Ya, dibagi dengan F, garis miring, bagi dengan F, yaitu F-nya berapa tadi? F-nya berapa tadi? 6. 6 ya, ini F-nya 6 ya. Temukan frekuensi ditemukannya, nilai tengah ada 6. Sudah selesai ya, mahasiswa. Tinggal kita enter. Tinggal kita enter. Ya, enter gini hasilnya. Itu hasilnya 75, nah itu 2333 besarkan aja. Mau dikurangi nolnya? Oh, apa? Mau dikurangi apanya? Mau dikurangi komanya bisa ini nolnya. Kayak yang atas ini ya, tengah di tengah itu ada tanda 00 itu ya, desimal. Nah, kalau mau ditambahkan bisa, tapi biasanya enggak ya. Biasa kalau skripsi cuma 2 digit aja dibuat di belakang koma. Insya Allah cukup. Nah ya, inilah mediannya. Ya, insya Allah mudah ya, tidak sulit ya mahasiswa. Ini dapat sudah mediannya. Median kan untuk data kelompok. Jadi yang untuk diingat jadi adalah kita mencari nilai tengahnya dulu. N-nya tadi 30, saya lupa ya. Tulis N-nya 30 ya. Tak tulis ini lupa saya. Ya, tulis N-nya 30. Nah, N-nya 30. Ini. Nah, gitu. Tuh, gitu kan. Nah, sudah. Itu ya. N30 pakai setengah N berarti sama dengan 15. Ya. Gini ya, jadi sudah tidak susah, tidak sulit. Kemudian kalau sudah kita lanjut, ini sebenarnya kita bisa menguji untuk mencari median jika misalkan ini apa nilainya tidak 5 ya, nilai P-nya tidak 5, P-nya mungkin 7. Kalau P-nya 7 berarti nanti 55 sampai 61 ya. 55 sampai 61. Yang di sini nanti 62 sampai berapa ya. Tapi enggak usah ya. Sama aja insya Allah. Enggak ada apa permasalahan. Karena nanti hasilnya beda sedikit enggak apa-apa. Mana yang benar? Betul semua ya, karena kita menghitung menggunakan kaidah ilmiah ya, penghitungan dengan statistik, dengan rumus tidak dipermasalahkan karena nanti kalau di prosentase nilai kesalahannya kecil sekali ya, tidak besar. Jadi boleh dipakai mana saja asalkan itu sudah disesuaikan dengan apa rumusnya ya, sudah dihitung sesuai dengan rumus, maka nanti walaupun nanti P-nya beda ya, ini P-nya tadi nilai intervalnya 5 ya, walaupun beda mungkin 7, mungkin 10, enggak terlalu berbeda hasilnya. Insya Allah seperti itu. Kita lanjut mahasiswa ya. Kita sekarang ke modus. Modus. Habis median modus data kelompok. Nah, kalau modus data tunggal berapa ini modusnya? Kalau data tunggal mana modusnya? Ini ya, ya, 6 ini ya. Nah, sekarang kalau data kelompok sama ya, itu digunakan lagi yang 6 itu, tapi ada rumusnya sedikit ya, tambahan sedikit. Gimana ini
suara masih bisa diterima dengan baik? Masih, Ustaz. Masih, Iya, Ustaz. iya. Soalnya speakernya Masih apa? bisa. Yang telinga ini apa namanya speaker ya? Headset apa namanya itu? Ini apa patah ini. Saya mau memutuskan satu khawatir nggak terdengar nanti malah. Masih belum saya lem ini. Ya, saya lanjutkan ke modus ya. Kita nyari rumus untuk modus. Kita pinjam ini kemarin. Saya lupa nggak siap tadi. Ini berarti kuliah hari ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini median. Sekarang kita ke modusnya. Ya, datanya beda ya mahasiswa ya. Kalau yang hari Senin kemarin datanya menggunakan data yang berbeda dengan yang hari ini. Nah, ini modus. Nah, modus saya copy aja. Saya bawa ke yang hari ini. Nah, ini modus saya paste. Seperti ini ya. Nah, ini modus saya besarkan dikit biar nggak terlalu kecil. Nah, pengertian-pengertiannya modus ya. Sama L tadi sama. L itu adalah tepi bawah ya, batas bawah dikurangi setengah. Di bawah D itu adalah selisih ya, deviasi, derivatif atau deviasi atau ya singkatan apa? Bahasa Inggris dari pengurangan itu deviasi atau dari deviasi ya. Deviasi artinya berkurang. Pengurangan, selisih. Nah, ini di sini ada D1, ada D1, D2 ya. D1 berarti di sini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Kalau yang D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi prakteknya seperti ini. Ya. Tadi di awal kita sudah ngomong mana modusnya paling banyak ini. Nah, ini ya. Maka D1 ini selisih antara modus dengan frekuensi sebelumnya dengan ini ya. Berarti selisih 5 dengan 6. Satu ya. D2 selisih antara modus dengan frekuensi sesudahnya. 2 ya. Berarti selisih 6 dengan 2 adalah 4 ya. Jadi di sini selisihnya 4. Maka di sini D1-nya adalah selisih 5 dengan 6, 1, maka D2-nya adalah selisih 6 dengan 2 yaitu 4. Kemudian L-nya pakai ini sama ya. Karena ditemukannya modus di sini maka L-nya pakai ini. Ya, tepi bawahnya pakai ini. Berarti 75 dikurangi 0,5. Ya, kemudian P pengertian P sama. Panjang kelas interval. Coba ya kita hitung lagi. Ini dipakai lagi jangan lupa ya. Pakai lagi, berarti P-nya tetap. Nah, sekarang kita mungkin tinggal menentukan D-nya saja. D-nya kita tentukan di D1 ya. D1 sama dengan apa tadi 5 kurangi 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ini 1 gini ya. D2-nya sama dengan kok 5 dikurangi 4 sih? 6 dikurangi 6 5. kurang 5. Iya, iya. Apa? Ya, 6 dikurang 5. Ya, D2-nya tadi adalah 6 dikurangi 2 ya. 6 kurang 2. Duh, banyak kan. Sama dengan 4. Ini. Nah, sudah. Datanya ini aja ya, karena yang lainnya sama. Kita pakai kembali datanya. Saya pakai kembali di sini kita cari modus. Modus pakai MO gini aja ya. Pakai MO gini aja modus nah, sama dengan nah, ini nanti kita tulis dulu L-nya, kita tulis dulu yaitu di sini 74,5 sama dengannya tulis dulu kalau mau menghitung ditulis sama dengannya kemudian 74,5 kemudian ditambahkan
dengan ini dikali dulu, ya. Ini dikali dulu. D1 kali P. D1 tadi 1, ya. 1 kali P. 1 dikali P. Ya, bintang. P-nya tadi adalah 5. Ya. Kemudian ini dalam kurung nanti ya, dibagi, ini dalam kurung. Dibagi dengan D1 tambah D2. Ya, dibagi dalam kurung. Dibagi ini, garis, miring. Nah, tapi dikurung, karena harus diselesaikan dulu ya. Yaitu D1 tambah 2. D1 tadi adalah 1, D2-nya 4. Ya, berarti 1 tambah 4 ya. 1 ditambah 4. Begini ya. Kemudian kurung tutup. Nah, baru di enter atau diklik sini ya. Ya, sini diklik, klik. Nah, itu modusnya. 75,5. Jadi antara 75 sampai 79. 75,5. Ya, atau mungkin cara yang lain ya. Enggak sama. Pas sedikit sedikit beda. Kemudian ya, ini ya. Berarti ini nanti dijadikan langsung ketemukan di tempat langsung aja bisa. Ya, jadi tetap tulis L dulu sama dengan L dulu. 74,5 kemudian tambah ini kalikan kayak tadi ya D tambah P dikali D dikali P D-nya 1 dikali dengan P ya bintang P-nya 5 kemudian garis miring dibagi tapi ini jadi 1 ya diselesaikan sudah diselesaikan itu sebelumnya yaitu 1 tambah 4 ya jadi sama dengan langsung ketemu dihitung langsung 1 tambah 4 ya langsung plus 5 gitu ya insya Allah hasilnya tidak sama di enter. Oh apa ini? Oh keliru keliru nggak mau ya nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa kok nggak mau? Kok beda kenapa? Apa bedain ini dengan ini? Bentar, saya lihat ya. 74, ini 74,6. Gimana? 1 dikali 5. Oh ini nih, ya. Nggak pakai koma ya. Harusnya pakai koma ya. Ini keliru. Pakai koma, salahnya di situ. Nah, kasih koma gini. Nah, sudah, ya. Baru kemudian di enter. Nah, itu ya, hasilnya sama. Ya, jadi hasilnya sama. Tadi karena tidak pakai koma. Nah, ya gitu ya mahasiswa ya. Mudah. Min mudah, median mudah, modus mudah. Nah, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya yang sering sekali digunakan dalam statistik, yaitu mencari deviasi standar atau standar deviasi. Sering sekali digunakan ya, dimanapun ya, dimanapun. Iya, ya selanjutnya mencari standar deviasi. Tapi saya mau jelaskan sedikit pengertian dari standar deviasi. Ya, kalau gitu coba saya coba ambil data dari ini kelas sebelumnya ya untuk nanti saya berikan penjelasan. Ini datanya kemarin ini ya 8 ya. Dulu meloncat sendiri. Nah ini ya saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang standar deviasi. Ini saya copy dulu. Saya kirim ke tempat untuk ini. Kemudian datanya
Datanya biar lebih cepat ya, nggak ngetik-ngetik lagi. Ini aja sambil nih. Nah, saya ambil, saya bawa ke sini. Nah, paste. Ini dipaskan aja, dituliskan aja. Ya, nah, ini ya mahasiswa ya. Nah, itu ada rumus. Tapi sebelumnya saya mau bicara masalah ini. Kita dulu waktu masih SMP atau SMA, ya, tapi ini kayaknya SMP ya. Kita pernah ujian nasional SMP yang di apa? Mapelnya itu terbagi jadi 4 ya. Mapelnya pertama itu BI, Pindo ya bahasa Indonesia. Hari kedua matematika, hari ketiganya adalah IPA. Hari keempatnya adalah sebentar. Hari ketiganya bahasa Inggris, hari keempatnya adalah IPA. Nah, di sini kita lihat ya, siswa A mendapatkan nilai sekian ya. Yang mat 90, B ini 90, matnya 100 ya. Bahasa Inggris 70, IPA-nya 60 ya. Total nilainya kalau dijumlah semuanya adalah 320. Ini kalau mau jumlah bisa pakai cara yang kemarin kita pakai ini ya, pakai ini formula, di sini ada di sebelah kanan, sebelah kiri ada auto sum ya ini. Nah, dijumlah aja di sini auto sum. Ya, diklik sini. Nah, ya kan ini antara di sini 154 I sampai L ya. I J K L ya. Ini I J K L ini. I sampai L 154. Ini kan 154 ini. Nah, ya, betul tinggal di klik enter ini ya. Nah, itu. Kalau mau lihat bawahnya ya berapa banyak sama ya tinggal ditarik sini aja. Nah, kebetulan memang ini saya buat sama. Nilainya mereka memiliki total yang sama. Sehingga kalau nilai totalnya sama, maka rata-ratanya sama ya. Berapa rata-ratanya? 320 dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan sama. Nah, kemudian yang perlu kita teliti yaitu nilainya yang terbesar dan terkecil. Ini misalkan terbesar ya. Terbesar itu misalkan 100. Ya, yang A, sisa B yang terbesar itu adalah 85. Nah, yang C yang terbesar itu berapa? 85 juga. 85. 85 juga. Yang D yang terbesar tidak ada. Ya, nggak ada ya. Nah, nanti kita mainnya di sini. Nah, kemudian yang ini, yang terendahnya 60. 60 kasih warna beda aja ya. Yang kasih warna beda. Nah, 60. Ya, kemudian ini yang ini terendahnya 70. 70. Kemudian ini terendahnya 75. Nah, kemudian ini terendahnya tidak ada Tidak ya. ada. Nah, dari sini maka kita bisa dapatkan di sini deviasinya, deviasi sementaranya kita bisa tahu. Tapi ini belum dimasukkan ke dalam rumusan statistik. Kita hanya menduga saja, ya. Maka di sini kita menduga deviasinya siswa A itu selisihnya ya, D-nya deviasinya selisih, deviasi, deviasi. Nah, gini, selisihnya yang nilainya A itu adalah antara tertinggi dan terendahnya. 100 dikurangi 60, 40. Ya, selisihnya 40. Terus kemudian yang sisa B, selisih terendahnya 80 dengan 70, cuman 15. Yang C, terendahnya berapa? Dikurangi 85 dengan 75, cuman 10. Nah, yang D, nggak ada. Ya, ya selisihnya 0 karena sama. Nah, di sini nanti kita akan dapatkan nilai standar deviasinya. Nanti yang terendah adalah ini.
atau nol standar deviasinya nol. Maka yang tertinggi adalah ini 40. Nah, ini yang nanti digunakan oleh statistik ya, digunakan oleh banyak ya nanti di korelasi atau di komparasi ya, cocoklah Ustaz, cocoklah ya. Di korelasi nanti bahas di situ ya, di korelasi dan di komparasi bahas ya. Kalau korelasi komparasi itu hanya nanti kita menyocokkan dengan jenisnya ya, sesuai dengan jenis judul penelitiannya ya. Jadi judulnya gini, oh berarti pakai korelasi. Kalau judulnya menghubungkan ya, kalau judulnya membandingkan berarti pakai komparasi. Ya, dua-duanya sering dipakai oleh kakak kelas antum dan nggak ada yang susah, gampang semua ya. Tinggal kita mungkin mencari judul yang menarik ya, mencari judul yang menarik. Kalau masalah judulnya menarik, nanti dosen pembinanya, pembimbingnya senang. Tapi kalau sudah dimasukkan ke hitungan, ya di statistik tidak ada yang beda, sama ya. Semua itu insya Allah mudah. Ini antum bisa lihat ini kan mudah ini semua yang kita kerjakan ini kan ya. Tidak ada yang susah kan? Lanjut ya. Sekarang kita pakai rumus ini. Boleh pakai ini, boleh pakai ini ya. Nah, ini artinya adalah ini. Ya, saya ambil aja nih, sambil ini ya. Pak saya ambil ini, saya ambil ini aja. Nah, untuk sebagai contoh ya. Copy di sini, paste. Nah, ini X1 ya. X1 kemarin kita sudah apa itu? Data pertama maksudnya. Salah saya. Bukan A, nama anaknya, A nama anaknya, bukan bukan. A nama anaknya, bukan. Ini yang satu sini, ini A ini ya. Ini X1 ya. X1. Bentar, bentar. Besarkan tulisannya. X kemarin kalau mau masih indeks ya, pakai formula ya, subscribe, format cell, subscribe, oke, diketik satu gini, satu ya. Kemudian kalau kita ingin yang lainnya, tinggal dikasih kursornya taruh di bawah, disorot ya, di drag ya, disorot ke samping. Nah, saya dapat ya X1, X2, X3, X4. Ini data ke 1, 2, 3, 4. Maksudnya gitu ya, antum sudah paham. Kemarin sudah belajar ini ya. Hmm. Ini ya, ini X1, X2, X3. Nah, ini apa X ini yang ada garis di atasnya ini namanya X rata-rata. Ya, namanya X rata-rata. Nah, ini ya. Jadi nanti masing-masing ini nanti dikurangi dengan rata-ratanya ya. Berapa rata-ratanya? Ini tadi ya, 320 dikurangi 80 dibagi 80 ya. 320 dibagi 4 ya. 1, 2, 3, 4 maka 32 bagi 4 dengan 80 ya. Nah, oke. Ini nanti kita masukkan ke rumus ini. Ini boleh ya. Ini tidak pakai akar tapi sama dengan ini. Karena apa? Ini di sini ada kuadratnya. Ya. Kalau dihilangkan kuadratnya, maka di sini muncul akar ya. Ini dihilangkan kuadratnya, maka akan muncul akar. Kalau nggak pakai akar, maka di sini di kuadrat. Boleh pakai ini aja, boleh. Ya. Ini boleh. Oke ya. Kita coba pakai ini. Standar deviasi akar dari. Nah, saya mau ngomong akar dulu, mau menjelaskan sedikit tentang akar dulu. Nah, ya, di mana? Di atas ada mungkin ada. Ada ruang mungkin di atas. Oh, ini ada ruang ini di atas. Ya, kita akan coba tentang akar kuadrat. Akar kuadrat. Hmm. Silakan diperhatikan, gampang banget ya. Coba misalkan ini X-nya misalkan nilai 9. 9. Ini tak bawa sini dulu. Nah, ini nilai ya, bukan nilai. Ini akar, semua nilai. Nilai atau angka? Nilai. Nah, gini ya. Saya kasih sel, kemudian tengahkan. Ini 9 tak taruh sini.
Nah, sebelah sini. Akarnya 9 berapa? Akarnya 3. 9, 3. Ya. Jadi gini, akar 93. Jadi gini, jadi nanti akar itu adalah, kalau di keyboardnya ini di sini pakai shift 6. Ya, di keyboardnya pakai shift, kemudian ditekan angka 6. Ada bintang, ada topi. Ya, ada gambar topi. Ya, jadi nanti ada gambar topi shift 6, terus kemudian eh, angkanya tulis dulu. Jadi gini, tulisnya gini, 9, kemudian kasih topi, 9, topi kemana topi ya, di keyboard ya. Oh, ada, keyboard ada gini. Nah gini ya. Ini artinya adalah akar, ya. Nah kalau kalau ini maaf, ini artinya pangkat ya. Nah kalau pangkat 2, nah ini biar beda, tak geser aja. Oh ini berarti gini. Biar beda beda antara pangkat dengan akar. Tuh, belum, tuh, nggak mau ya. Kita apa nih? Kita bilangin aja. Eh, nanti ini kuadrat, misalkan kuadrat. Nah, yang ininya akar kuadrat. KW gitu aja ya. Akar KW kuadrat ya. Kuadrat misalkan gini. Nah, kita kasih ini. Beda kan, beda kan? Hmm, ini coba ini tak geser sedikit ya. Ini ya. Kalau kalau kuadrat 9 dikuadratkan, berarti di sini nanti 9 pangkat 2. Ya. Ini pangkat 2 itu berarti itu ya kuadrat. Nanti di sini hasilnya beda. Karena kalau 9 pangkat 2 itu berarti 9 kali 9. Ini hasilnya, ini hasil. Hasil. Nah, ini. 9 kali 9 berapa? 81. Contoh ya, coba ya, coba. Coba sekarang saya tulis sama dengan dulu. Sama dengan, ya. Kemudian saya klik 9. Saya ketik 9. Kemudian kasih topi. Topi tadi shift 6, muncul topi. Saya kasih 2, ini ya. Maka kalau kita enter, maka hasilnya langsung ketemu, hasilnya 9 kali 9. Kita klik, nanti hasilnya sama dengan 81. Nah, gini. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti dia pangkat 2. Kalau akar, itu berarti bukan pangkat 2. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Ya. Cek lagi, coba, coba. Lagi 6. 6, 6 pangkat 2, 6 36 ya. 6 pangkat 2, 36 ya. Ini ya. Berarti 6 pangkat 2 ini ya. Coba ya. Sama dengan 6 topi 2, itu pangkat 2 ya. Kemudian kita enter aja, nanti ketemu langsung 36. Nah, gitu. Kalau kalau akar kuadrat bukan pangkat 2 ya, pangkat setengah. Kita copy ya sini ya. Copy di sini. Di sini. Paste. Nah, sekarang di sini yang akar ya. Sekarang bukan yang pangkat, sekarang yang akar. Akar kuadrat, akar KW gitu aja ya. KW ini. Nah, seperti ini. Ini akar ini. Ini akar yang ada di sini tadi. Nah, ini tadi. Nah, ini akar ya. Nah, ini ya, akar ya. Nah, coba kita ke atas lagi. Nah, gini. Nah, ini kalau akar bisa dikit ya, enggak sampai teman. Nah, ini 9 berarti bukan pangkat, bukan topi 2, tapi topi 0,5 ya. Gini ya. Jadi topinya bukan 2, tapi topinya adalah apa? Diikuti oleh 0,5. Artinya pangkat setengah ya. Pangkat setengah. Pangkat setengah berarti sama dengan akar. Yang anak yang apa? Anak yang masih ingat ya, anak SMA ya.
Insya Allah kalau SMA walaupun IPA, IPS ya sama dapat. Tapi artinya akar itu pangkatnya setengah. Maka di sini hasilnya akan ketemu 3 nanti ya. Ini ya, coba ya. Dan Pak coba sama dengan dulu, sama dengan 9, kemudian topi 0,5. Nah, maka nanti akan tidak 81 tapi ketemu 3 ya. Di enter atau di klik sini ya, klik 3. Berarti akarnya. Nah, kalau akar 6, jangan akar 6 ya. Jangan akar 6. 36 aja, balik. Nah, 6. Nah, ini 36 maka di sini tadi ya sama dengan akar 36 itu 6 ya. 36, tulis 36 ya. Nah, ini berarti di akar ya. Kasih topi tapi pangkatnya 0,5. Topi tapi pangkatnya 0,5. 0,5. Ini, nah ini anak-anak ya, maksud saya. Ini berarti dia bukan di pangkat ya, justru di akar. Di akarnya akar 36 yaitu sama dengan 6. Diklik ya, di sini klik. Nah, itu 6. Ya, beda ya. Nah, supaya tahu fungsi-fungsinya. Topi itu fungsinya pangkat. Pangkat bisa pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Tapi ini ada yang kita gunakan khusus untuk akar, yaitu pangkatnya adalah 0,5. Ini ya, mahasiswa ya. Ini. Nah, ya, kita gunakan ini sekarang. Coba. Kita mencari standar deviasi, atau deviasi standar yang sering digunakan oleh nanti eh, korelasi, ya rumus korelasi atau rumus komparasi. Oke, kita hitung ya. Sekarang kita sudah dapatkan rata-rata yang sudah dapatkan tadi 80. Maka kita akan coba cari ini dulu. Akar dia berarti dikurung dulu ya. Sama dengan dulu kita nyari SD ya. Standar deviasi A. Siswa A ya, standar deviasi siswa A sama dengan dulu. Sama dengan kita kurung kenapa? Nanti yang kita akar itu adalah kelompok angka. Yang kita akar itu kelompok angka. Ya, atau akarnya nanti aja, akarnya nanti aja. Sekarang kita menghitung ini dulu, tengahnya dulu, sigma. Sigma itu artinya jumlah, ya, jumlah. Jadi setelah diselisihkan di jumlah ini diselisihkan dengan kurangi dengan rata-ratanya, kemudian dikuadrat, dijumlah dengan ini kemudian ya, kurangi dengan rata-ratanya dikuadrat ya, dan jumlah lagi dengan yang ini. Ya, setelah dikurangi dengan rata-ratanya. Ya wes wes. Ini coba sekarang kita nyari ini dulu aja, masing-masing dulu aja. Masing-masing selisihnya aja dulu. Selisih A, bentar, hapus ini ya. Nah, selisih A, coba sini ya. Hmm, bisa enggak di sini? Di copy tapi miring, bisa enggak ya? Saya pernah nyoba ngopi tapi miring. Bisa enggak? Di sini di copy tapi miring. Ini enggak salah itu. Oh bisa, bisa nih, kan ya. Hmm, ini ya, ini A ya. Nah, coba ini nanti kita coba kita kurangi dengan masing-masing dengan 80. Nah, biar enak, biar cepet. Ini berarti di sini sama dengan dulu. Sama dengan dulu klik ini ya. Ini dikurangi dengan 80. Karena tadi dikurangi rata-ratanya 80. Ya, enter ya. Hasilnya adalah ini. 10 ya. Nah, hasilnya 10. Kemudian yang lainnya sama, diperlakukan yang sama. Berarti kalau gitu pakai ini ya, sampai ketemu tanda tambah muncul tambah kemudian di blok. Nah, itu hasilnya ya. 10 ya, 20, 10 minus 20. Nah, apa-apa ya. Apa. Terus habis gini, ini berarti masing-masing sudah kita kurangi dengan rata-ratanya. Ya, kemudian kita kuadratkan. Ah, dikuadratkan. Dikuadratkan. Nah, ya apa lagi caranya? Ini harusnya di Pak ke bawah dulu ya. Nah, gini ya. Karena kita biar tahu misalnya penjelasannya. Ini nilainya. Kita analisis siapkan ini.
siapkan tempatnya. Ini A, si A tadi yang sedang kita nilai. Kemudian tadi itu adalah X dikurangi rata-ratanya. Ini ya, ini X. Nilai XI minus rata-ratanya XI. X1 lah ya. X1, X2, dan seterusnya. XI dikurangi, wah nulisnya gimana ini ya? X bar-nya saya nggak usah tulis, yang X bar-nya itu ada tanda garis di atasnya. Ini I ya, X itu berarti ke I ya, XI ke satu, kedua gitu. Ini, tapi dikurangi rata-rata. Tak garis plus juga aja. Tak kurangi, harus balik normal ini. Harus balik normal ternyata. Dikurangi dengan rata-ratanya apa ya? Biasa aja ya. Ini aja wes, ya nggak bisa ngasih barnya nggak bisa. Coba bisa nggak? Bar. Bisa nggak? Bisa nggak? Stiker drop, superscript. Baik. Nggak tahu saya ini. Nggak usah wes. Nah, pokoknya ini kira-kira ini ya. Terus di kuadrat, di kuadrat, kuadrat. Ya di kuadrat dulu. Kuadrat, jadi kuadrat, kuadrat. Kenapa di kuadrat? Ini ya, ada kuadratnya. Hmm. Ya tadi ya, berarti sama dengan dulu. Klik ini, topi 2 ya. Topi itu berarti kuadrat ya. Topi 2 itu berarti kuadrat. Ya, di enter 100. Nah, ya, 100. Yang lain nanti disesuaikan. Oh, belum tengah ini. Wis. Ya. Nah, dapat ini. 20 ke 20 400. 10 kali 10 100 ya. Minus kali minus jadi plus ya. Minus kali jadi plus. Nah, sudah. Selesai sudah. Nah, setelah itu ini kita jumlahkan ya. Sekarang dijumlahkan ini. Ini sigma itu dijumlahkan tentunya. Sigma dijumlah ya. Jumlah semua. Jadi kalau mau menulis manualnya gini. Nulis manualnya gini berarti. SD sama dengan ini ya. Akar, aduh ini akarnya nggak bisa nih kan nulis akarnya. Karena nggak bisa ini ya. Akar gitu ya. Ini 100 ditambah 400 tambah 100 tambah 100. Apa ini? Hasil dikuadratkan. Setelah dikurangkan, dikuadratkan ini. Setelah dikurangkan, dikuadratkan. Kemudian dimasukkan di sini. Kemudian di akar. Tapi ini nggak bisa saya nggak bisa nulis akarnya ini. Ada tapi pakai rumus matematika agak panjang. Ya, agak panjang ini harus ini. Coba nyari di sini ada enggak ini? Susah ya ambil ini. Nggak usah dulu ya. Apa wis? Ini aja pokoknya ketemu ini ya, ini hasil dari setelah dikurangkan, dikuadratkan ini kan, setelah dikurangkan kuadratkan. Nah, yang ini sigma F itu artinya adalah total datanya. Di sini F-nya 6, 4 ya, total datanya ini N-nya. Yang 4, 4. Jadi ini datanya 1, 2, 3, 4. Ya wes, ya wes, yang ini aja, wes, dah. Sekarang kita mau ngitung ini ya, SD-nya. Oke, sama dengan ya, kurung tutup. Kurung tutup, kurung buka dulu ya. Kurung buka, ini kita tambahkan ya. Tambahkan semua. Klik aja ya. Klik, ya gini, tambah. Klik lagi, tambahkan. Memang tambah ini ya. Tuh, tambah ini kan. Sigma itu tambah. Artinya tambah sigma itu. Ya, tambah lagi. Klik lagi ini. Tambah lagi. Klik lagi. Nah, sudah selesai. Ditutup ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kurung tutup. Kemudian ini di sini dibagi dengan ya bagi ya. Dibagi dengan 4 karena tadi frekuensinya 4. Kemudian dikurung tutup lagi. Oh, ini harus tutupnya 2 kali. Ya, kenapa kok 2 kali? Karena ini kasih tutup juga. Kurung buka juga. Gini. Yang kurung pertama kita untuk menyelesaikan penjumlahannya, yang kurung kedua kita menyelesaikan akarnya. Ya. Kurung pertama kita menyelesaikan ini dulu penjumlahannya serta dibaginya ini ya. Kurung kedua kita menyelesaikan akarnya. Nah, ya. Jadi
misalkan kita mau nggak pakai akar dulu boleh, kalau mau nggak pakai akar dulu nih jangan SD tapi ya. Jadi ini nanti bagian atas dulu. Oke, nanti oke, ini sisakan dulu. Sisakan dulu mumpung sini. Jadi kita di sini sedang mengakarkan ya. Topi dulu, nanti kita bahas. Topi 0,5. 0,5. Nah, gini. Ya, enter, ini klik ini. Salah nih ya. Atau ada salah di mana ini? Oh, nggak pakai ini. Yang ini nggak pakai ukur pemerintah. Gini aja berarti. Cukup ini. Ya, kita hasilnya. 15,81139. Nah, sekarang coba. Sekarang mau saya coba bilangan SD langsung ya. Bagian per bagian dulu. Jadi tanpa akar dulu. Tanpa akar dulu berarti eh, pakai rumus SD kuadrat aja itu sama akar ya. Jadi misalkan gini. SD bisa bisa pakai kuadrat. Nah, kalau pakai kuadrat maka yang sebelah kanan nggak usah diakar. Ya, kalau di sini dikasih kuadrat ini, ya, maka yang ini nggak pakai akar karena di sini sudah pakai kuadrat. Seperti contoh ini, ya, contoh yang di atas ini, apa namanya? Nah, ini kalau di sini kuadrat ini nggak pakai akar. Tapi kalau ini kuadratnya hilang, ini pakai akar. Seperti ini. Kalau di apa di matematika ya, gitu ya. Contoh misalkan gini. Saya ambil contoh di sini, di atas ini aja ada contoh, ada ruang tadi. Ada ruang di sini tadi. Nah ini ya, misalkan ini 9 kuadrat sama dengan 81. Ini ya. 9 kuadrat sama dengan 81. Kalau kita kalau kita ingin eh nggak pakai akar ya. Jadi misalkan gini ya, kita nulis 9 kuadrat ya pakai sub apa format cell, kemudian di superscript ini 9 kuadrat, kemudian kita balikan, dinormalkan tadi nggak pakai superscript. Sudah biasa kalau akhir ya. Kita gini sama dengan 81 pas. Ya, paham gini ya. Nah, paham. Kalau yang nggak pakai kuadrat jadi gini. 9 nah, sama dengan ini akar. Aduh, nulis akarnya ya apa kira? Kan nulis akarnya nggak bisa gitu ya. Di mana ini? Di mana ini nulis akarnya? Tuh, nggak ngerti deh. Di sini ada mungkin rumusnya nih ya. Mana nih? Belum menemukan ini masih akarnya ini. Yaitu apa di ini insert coba di insert simbol. Oh, ada simbol akar nih, coba saya ambil simbol akar. Nah ini ya, udah insert habis coba ya, muncul di mana nggak tahu. Oh udah muncul itu. Akar dari 81. Nah itu ya. Jadi kembalikan lagi. Nah ini ya. Nah kalau nggak pakai akar ini 9 ya, 9 sebenarnya akar satu. Kalau pakai apa? Kalau kalau pakai kuadrat ini nggak pakai akar. Kalau nggak pakai kuadrat ini ada akarnya, gitu ya. Nah, lupa kita ya, soalnya sudah 4 tahun yang lalu nggak pegang apa matematika ya, sudah sekitar 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun atau mungkin iya 3 tahun atau 2 tahun. Nah ini, nah, biar apa? Maksudnya adalah seperti ini, maksudnya itu adalah kita ke sini. Rumus ini artinya sama, maksudnya gitu ya. Ini rumus ini artinya sama ya, satu pakai kuadrat, satu di sini nggak pakai kuadrat tapi di akar. Nah ini saya maksudnya mau ngerjakan ini yang tanpa akar ya. Jadi harus di sini harus di kuadrat dulu. Oke ya. Jadi sama dengan dulu, ya ulang ya. Tanpa akar ya. Jadi di sini di kuadrat dulu.
Jadi sama dengan dulu memulai rumus sama dengan dulu ya. Kemudian masing-masing dijumlah ini ya. Dijumlah. Jadi ini klik-klik gitu ya di kurung buka. Klik aja. Klik tambah, klik lagi, tambah, klik lagi, tambah, klik lagi. Sudah habis itu. Tuh. Kemudian dibagi dengan 4. Ini kan maksudnya kan titik maksudnya tadi. Nah, tinggal di enter. Ini hasilnya. Ini ya, ini hasilnya. Tapi ini masih belum finish karena apa? Ini masih ada kuadratnya. Ini loh maksudnya gini loh ya. Kalau ini kuadratnya dihilangkan, maka di sini dikasih akar. Maksudnya gitu. Ya. Jadi kalau mau nulis kuadratnya dihilangkan, misalkan seperti ini, maka di sini pakai akar. Jadi kalau mencari SD saja, SD gini ya, SD ya. Maka sama dengan apa? Dengan akar. Ini tak tarik tak apa? Tak kopi aja akarnya di sini ada akar sendiri. Nah, ini ada akar tidak kopinya. Ini tanggal ya. Langsung aja ke sini. Di sini aja. Ini langsung apa? Berarti di sini sama dengan akar ya. Akarnya ditulis di sini. Ini ada tadi. Pakai insert tadi insert. Pakai ada sini eh ini ini simbol. Nah, ini tadi ada akar. Nah, ini tadi sudah selesai ditutup lagi, dikembalikan. Nah, ini sudah muncul ya. 250. 250 pas ya. 250 pas ini. Apa ini? Betul ada 20. Betul ya? Bagi 4 ya. Berapa ini? Betul ya, 5.000 1000 bagi 4 ya, 70 ya. Ini kok ada komanya ini? Ini kok ada komanya kalau ini? Kok ada komanya? Akar 0,5. Ya, oke. Oke. Betul, betul. Lanjut, lanjut. Kita saksikan ini. Ya, kita saksikan. Berarti SD-nya sini ya. Sama dengan nasi ya. Sama dengan langsung aja. Ini diklik, klik ya. Kemudian bintang apa? Topi 0,5. 0,5. Nah, sudah, ini hasilnya ya. Kita mencari akarnya ini. Ya, jadi bintang diklik ini diklik terus bintang sih. Diklik terus topi 0,5. Sudah, di enter saja ya, di enter seperti tadi di ini di enter sama hasilnya insyaallah. Nah, ya sama kan? Ini kan yaitu 15,81 ini di 13. Ada cara yang lebih apa? Mudah lagi, tapi begini ya, syaratnya hanya untuk mau mengetahui cara cepat tapi jangan untuk skripsi. Maksudnya bukan skripsi. Jangan untuk ini, jangan maksudnya gini maksudnya. Waktu kita skripsi, kita harus menuliskan rumusnya dengan lengkap. Waktu seperti skripsi ini kita harus menuliskan rumusnya dengan lengkap. Rumusnya harus terus lengkap ini, ya. Ini terus lengkap, ya. Kemudian ini terus lengkap. Waktu menulis skripsi itu terus lengkap ini terus lengkap. Hasilnya baru nanti di uji ya. Ini hanya sekedar untuk menguji ya. Ini benar ini hasilnya, tapi kita biar biar cepat mengujinya pakai ini ya, anak-anak ya, mahasiswa ya, pakai ini. Yang di sini namanya formula, kemudian kayak biasanya more function, statistik, ada standar deviasi, stdef ya. Lihat di bawah sini ada stdef, dilihat bawah sini. Tapi yang P, karena ada yang A, yang P itu populasi, karena kita gunakan standar deviasi yang populasi.
bukan yang A itu kalau nggak salah itu analog ya. P, Q, R, S, T, U, V. Ini S. Ini. Ini ada tanda P, S, A. Pakai yang P ya. Pakai yang P, diklik, nanti akan muncul window. Windows yang muncul. Mana yang mau kita standar definisikan? Ini tadi, ya. Ini tadi. Apa? Tuh, anu, ini loh. Ini. Nilai ini yang mau dibuat standar deviasinya. Nilai ini, ya kan? Nilai 90, 100, 70. Ini ya. Jadi kita klik di sini ya. Kita tarik-tarik, seret, ini. Nah, sudah. Kita ini ketemu sampai ini K164 sampai K167 ini ya. Kan tadi yang kita hitung ini tadi. Kita klik oke di sini. Oke di sini. Ini oke-nya diklik. Nah, sama ini ya. Tuh, sama kan? Sama ya. Nah, cara yang apa? Cara yang tepat ya. Tapi jangan untuk skripsi. Maksudnya itu kalau waktu nulis skripsi tetap ditulis rumusnya sesuai dengan aturan rumus. Nah, biar tebal halamannya dan kemudian biar bisa menjelaskan dengan baik. Kalau ditulis, kalau langsung dicari, ya bisa ketemu, tapi hanya untuk ini aja, untuk apa itu, mengetahui saja. Benar semuanya, betul ya. Yang menghitung manual benar, yang menghitung dengan rumus juga benar. Tapi kalau antum misalkan antum langsung ditulis di naskah skripsi standar devisinya sekian tanpa menggunakan angka-angka awalan sebelumnya, ditanyakan nanti mana data mentahnya kan gitu. Walaupun mungkin tahu ya, dosen juga ngerti itu bisa dicari melalui Excel ya. Apalagi sekarang program yang sudah terkenal itu namanya SPSS ya, SPSS terkenal sekali itu. Jadi sudah populer, tetapi saya tidak menyarankan karena kalau SPSS itu apa itu tidak ada rumusnya, tiba-tiba jadi. Jadi seperti kalian memasukkan masukkan bumbu-bumbu, masak ke dalam adonan, keluar-keluar sudah jadi makanannya, sudah matang. Itu SPSS. Tapi kalau Excel ini kita prosesnya tahapannya demi tahapan tuh tergambar dengan jelas dan itu nanti bisa dipantau ya oleh dosen. Oh, ngukurnya ada benar. Kalau SPSS dosen nggak ngerti dasar-dasarnya dari mana, asal datanya dari mana. Kemudian antum memasukkan rumusnya tuh memilih rumusnya kan ada pilihan-pilihan rumus itu. Benar apa salah ya. Jadi pada pilihan-pilihan jenis statistik, korelasi, dan komparasi. Macam-macam ya. Harus ada syarat-syaratnya. Dan mempelajarinya sebenarnya tidak cepat ya, mempelajarinya panjang, mempelajarinya lama. Kalau ini kita mempelajarinya ini sebenarnya gampang ya, tidak berat ini mempelajarinya. Apalagi kalau nanti misalkan kita sudah apa akrab dengan familiar dengan Excel kan gampang. Kalau kali dengan bintang, kalau bagi dengan garis miring, kalau pangkat dengan topi. Kalau akar berarti pangkat 0,5. Itu aja yang insya Allah sering digunakan oleh statistik ya. Gitu ya mahasiswa ya. Coba sekarang kita sekali lagi ya, mungkin waktunya juga. Oh, masih ada waktunya ya. Untuk menghitung yang kedua, coba yang B. Yang B coba dihitung ya. Yang B ya. Jadi ini yang A. Sekarang kita yang B. Mungkin ini satu kali ini. Habis itu kita absen ya. Ini yang B. Ya, tadi ya di copy. Saya ingin kopinya itu ke bawah ya. Kopinya ke bawah kayak tadi yang A tadi. Yang B, kopinya ke bawah. Kopi ini yang ini tadi. Ini. Ini B ya. Untuk yang di eh, tadi ya di kasih sel kata sel silahkan ya ininya sama ya ini sama kopi ini paste ya ya dikurang 80 gini kan berarti sama dengan
sama dengan ini diklik ya, minus rata-ratanya minus 80, minus 80 gini kan, enter, nol ya, nol karena sama-sama 80-nya. Ke bawah kita lihat ini, nah ada yang 70, ada yang 5, ada yang 5. Kemudian kita kuadratkan ini ya, sama dengan diklik, kemudian kasih topi 0,5, 0,5 ini ya maksud saya, di enter, klik sini boleh 0 ya, pangkatnya 0, akarnya 0, tetap 0. Yang 0,5 atau bawahnya 2 saya. ada ya. 0,5 atau 2 saya. Keliru ya, ya ya, dikuadratkan, apa, dikuadratkan, masya Allah, keliru ya. Iya, keliru. Ini bukan, ah, tapi 2 ya, dikuadratkan. Enter 2, ya wis ya, enter ya. 0 ya. Yang ini 100 ini ya. Ah, ada bener, afwan. Kesusu, terburu-buru. Apa yang mau dikejar ya? Ya ini ya mahasiswa ya. Nah, kemudian dimasukkan ke tadi ini standar deviasinya ya, pakai rumus yang apa yang langsung yang ini dulu boleh ya, atau yang ini dulu aja biar enak ya, ST kuadrat ya. Pakai rumus ST kuadrat. Enaknya saya bawa kemana ini? Bentar, tak bawanya ke atas ini biar bisa. Oh, jangan. Nah, yang ini bisa saya kerjakan di sini. Di sini ya, bisa ya. SD kuadrat ini dulu ya. Ini dulu, ini nih. SD kuadrat nih. SD kuadrat, standar deviasi kuadrat. SD, di copy aja. Di copy aja. Enak kan? Sama dengan tadi ya. Dikurung buka dulu. Diklik aja hasilnya ya. Klik semua. Klik ini. Kalau mau nolnya nggak diikutkan ya nggak apa-apa. Wong itu nol ditambahkan juga nggak pengaruh kan ya. Tapi ini saya ikuti prosedur aja. Ya. Tambahkan, ya, prosedur ya. Tambahkan. Terakhir tutup ini sudah ya. 1, 2, 3, 4 benar. Terus dibagi dengan 4. Dibagi 4. Ya, di enter klik. Nah, itu 37,5. Nah, sekarang baru akan saya akarnya ini ya, akarnya ini. Nah, akarnya ini coba tak copy aja, saya copy. Ya, biar nggak kesulitan ketiknya. Paste. Nah, ininya saya ganti, yang isinya saya ganti yaitu di sini adalah 37,5 ya. 37,5. Bentar. Bisa nggak saya klik ini ya? Klik ini. Nggak, belum ya? Belum ya? Sebentar, ini 37,5 ini tepat apa enggak? Saya cek di sini ya. Di Benar saya. sini. Oh iya, tepat. Ya, bukan enggak ada komanya lagi. Tepat. Berarti di sini enak ini. Sama dengan 37,5. 37,5. Pas ini kebetulan. Ya. Ya, kita akar ya. Ini ya. Berarti sama dengan diklik sini ya. Kemudian baru dipangkatkan setengah. Pangkatkan setengah ya. Di topi baru di sini 0,5. Nah, begini mahasiswa ya. Ini di enter. Enter boleh pakai gini boleh. Itu hasilnya. 6,124. Ya, itu perhatikan. Halo, suara saya masih bisa didengar? Yang Masih jelas? saya. Alhamdulillah. Ini saya tadi sampaikan ya. Dia lebih besar standar deviasinya yang pertama yang A daripada yang B. Yang B kecil ya ini kecil. Ya, dari diprediksi dari awal sudah bisa jadi bisa diperkirakan bahwa standar deviasinya itu kalau selisihnya kecil dia juga kecil. Nah, coba sekarang pakai cara ini, yang pakai yang dari atas ya, yang pakai yang apa itu
langsung yang dari atas itu. Rumus dari atas langsung itu, ya. Ini ya, terus ini ya. Ini nanti yang mau kita cari ini. Ini. Pakai formula more function statistik, pakai standar deviasi, pakai D, STDF P, ya. Standar deviasi P, QRS. Belum, ya. Dikit lagi. Ini ya. Standar deviasi yang P. Ya, kita klik, akan muncul Windows-nya. Windows-nya muncul. Kita taruh di sini ya. Ini yang mau di-blok ini ya, mau dipakai ini. Ya, blok aja. Ini muncul di sini K170 sampai K170 ini K ya. K ini 170 di sini. Benar ya, kembalikan. Kita oke. Nah, ini hasilnya ya. 6 1 2 3 4 ini ya. Ini kalau dibawa ke sini mungkin sama mungkin ya. Di home. Ya, sama ya. Ya, sama ya. Mungkin ini dulu ya, mahasiswa kuliah kita sampai hari ini, biar nanti dipahami, dipelajari dulu. Insya Allah ke depan kita bahas lagi yang lebih lebih dalam. Tapi insya Allah ini sudah tidak sulit ya. Setelah ini insya Allah pembahasan berikutnya tidak sulit ya. Sudah ngerti cara penggunaan operasi dalam Excel. Ya, saya akan